Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum Basis Data Lanjut PENS Politeknik Elektronika Negeri Surabaya oleh Aulia Cahya Wiguna NRP 2103-12-10-17 Kelas 2D3 Teknik Informatika A di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dosen pembimbing praktikum Pak Rengga Asmara Eskom OCA. Tabel yang perlu dipersiapkan yaitu ada tabel customer, tabel faktur, tabel transaksi, dan tabel trip car. Nah, berikut ini adalah skema dari database yang kita gunakan. Pada tabel customer terdapat NID sebagai primary key. Pada tabel faktur, primary key-nya adalah no factor. Pada tabel transaksi tidak memiliki primary key, dan pada tabel tarif car terdapat primary key STNK. Kemudian pada tabel faktur terdapat foreign key dengan nama NID yang diambil dari tabel customer. Untuk pada tabel transaksi terdapat foreign key yaitu no factor yang diambil dari tabel faktur. Selanjutnya di tabel transaksi terdapat primary foreign key juga dengan nama STNK yang diambil dari tabel trip car. Selanjutnya koneksi dengan Oracle Data Control atau ORADC. Untuk menggunakan koneksi ORADC ini terlebih dahulu menyiapkan atau mengaktifkan komponen objek ini dengan memilih menu Project Components, lalu pilihlah komponen Oracle Data Control untuk koneksi database dengan ORADC, Microsoft Data Bound Grid untuk tabel grid dengan koneksi ADO, dan Microsoft Data Bound List untuk object list dengan koneksi ORADC. Properties yang harus diisikan dalam objek koneksi database dengan ORADC ini antara lain: pertama, database diisi dengan nama hostname dari server database Oracle yang digunakan. Selanjutnya, connection diisi dengan nama user dan password yang dipisahkan dengan tanda garis miring. Selanjutnya, record source diisi dengan perintah SQL untuk memilih suatu query atau tabel. Mengimplementasikan rancangan database. Berikut akan dicontohkan pembuatan entry data untuk data master customer. Untuk entry data yang laporannya dapat Anda jadikan sebagai latihan. Entry data customer. Nah, berikut ini adalah rancangan form entry sebagai berikut. Nah, di sini terdapat komponen-komponen antara lain label dengan nama, NID, nama, alamat, telepon, status pinjam. Untuk text box terdapat text box, NID, nama, alamat, telepon, dan status pinjam. Kemudian terdapat button atau tombol, yaitu tombol simpan. Nah, di sini terdapat DB grid untuk menampilkan data tabel customer. Selanjutnya terdapat ADO DC. Letaknya di sini. Nah, berikut adalah penjelasan atau properti pada setiap komponen. Nah, pertama di sini propertinya yaitu name dengan nama customer, connecting string, dan record source. Ini pada objek yang pertama, objek nomor 1. Objek yang ini selanjutnya objek A dengan properties name dan text.
Yang B juga name text. Yang C, D, E juga sama, name dan text 1. Nah, ini istilahnya kita isi dengan txt nama, txt alamat, txt telepon, txt status. Nah, selanjutnya pada objek F, yaitu property data source, kita isikan dengan customer. Keterangannya itu adalah data grid. Nah, berikut adalah prosedur penyimpanan data. Nah, pada prosedur ini, pada tombol simpan, kita klik, kemudian kita mengambil dari txt and id. Kita trim. Selanjutnya, kita melakukan select query, yaitu select all from customer where NID sama dengan txt and id.text. Kemudian kita record source, kita isikan dengan SQL. Selanjutnya kita refresh, dan terdapat kondisi jika record count lebih besar dari 0 atau data sudah ada, maka kita akan melakukan update data pada customer. Caranya dengan melakukan query update customer set nama sama dengan txt nama.text, alamat sama dengan txt alamat.text, telepon dengan sama dengan diisi dengan txt telepon.text, status kita isi dengan txt status.text, where nid sama dengan txt nid.text. Selanjutnya kita execute SQL dan menampilkan message box dengan informasi sudah ada. Selanjutnya pada kondisi else, kita akan menambahkan data baru ke dalam tabel customer dengan melakukan SQL query insert into customer, NID, nama, alamat, telepon, dan status, values, trim, txt nid.text, txt nama.text, txt alamat.text, txt telepon.text, dan txt status.text. Kemudian kita execute SQL. Selanjutnya kita tampilkan message box dengan informasi data baru and if, dan customer kita refresh untuk menampilkan data yang baru. Kita tampilkan message box dengan informasi data telah disimpan. Nah, selanjutnya kita lakukan query lagi untuk menampilkan data semua tabel customer dengan select all from customer. Nah, kita masukkan record source dengan data pada variabel select all from customer pada variabel SQL. Selanjutnya customer kita refresh. Nah, selesai. Demikian dari penjelasan pada praktikum studi kasus rental mobil. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.